Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali untuk menjalankan ibadah mulia, yaitu ibadah belajar agama. Dan kita telah memahami mempelajari ilmu agama itu pahalanya luar biasa. Yang pertama, karena agungnya ilmu agama itu sendiri. Yang kedua, karena ilmu itu manfaatnya tidak hanya kepada orang yang belajar, tapi efeknya kepada orang banyak. Pengaruhnya tidak hanya dalam satu amalan, tapi efeknya ke banyak amalan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang yang senang dengan ilmu agama, ilmu yang bersumber dari kitab Allah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelaskan para sahabat dan para imam setelahnya. Dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dan kita sampai pada bab yang ke-55. 55. 55. Nah. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Sudah ya? Sudah 56. Babun la yus'al biwajhillahi al-jannah. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali minta surga. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali minta surga. Ini pembahasan yang agung sekali karena berkaitan dengan surga. Dan cita-cita seorang muslim paling agung adalah bagaimana caranya masuk surga dan selamat dari neraka. Itu paling tinggi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka, maka sungguh dia beruntung, sukses, selamat. Itu kesuksesan paling hakiki, ya, kesan paling hakiki. Masuk surga selamat dari api neraka. Nah, karena surga ini suatu yang agung, ya, maka dibolehkan minta dengan menyebut sifat Allah yang agung. La yus'alu biwajhillahil jannah. Tidak boleh minta dengan wajah Allah kecuali surga. Jadi ketika kita minta Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, terus minta dunia, itu kurang adab. Tidak sesuai dengan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minta dengan menyebut wajah Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim al-jannah, atau amal-amal yang mengantarkan ke surga.
Tidak dibolehkan. Ini maksud daripada bab ini. Maka bab ini adalah mengajarkan kepada kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini mengajarkan kepada kita pengagungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada nama-namanya. Disebutkan di sini apa maksud bab ini? Ini mengandung dua makna. Yang pertama, la tas'al ahadan minal makhlukin biwajillah. Jangan minta kepada seorang pun daripada makhluk dengan wajah Allah. Wal khalqu la yaqdirun ala ita'il jannah. Dan makhluk itu tidak mampu memberikan surga. Kalau ini jelas, ya. Kalau ini jelas. Gimana minta kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah, apalagi minta surga. Nah, mana yang kedua? Idza sa'alta bi wajhillah fas'al jannah wala tas'al syai'an min umuril dunya. Ini yang paling jelas maknanya. Dicatat. Ya, catat. Artinya jangan engkau meminta dengan menyebut nama Allah. Apabila engkau minta dengan menyebut nama Allah, apabila engkau meminta dengan menyebut nama Allah, maka mintalah surga. Itu artinya. Apabila engkau meminta dengan menyebut nama Allah, maka mintalah surga. Jadi cocok. Minta dengan menyebut sesuatu yang agung, permintaannya agung juga. Nggak pas kalau minta dengan sesuatu yang agung, ternyata mintanya dunia yang disifati dengan hina. Wala tas'al syai'an min umur dunia. Dan jangan engkau meminta sesuatu dari perkara-perkara dunia ketika mintanya dengan menyebut wajah Allah. Maka di sini mengandung pelajaran kewajiban untuk mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan, yang tidak sama dengan makhluk. Kita tetapkan sifat Allah sesuai kemuliaan Allah. Wala yus'alu biwajhika ilal jannah aw ma yu'addi ilaih. Dan tidak minta dengan menyebut wajah Allah yang mulia kecuali minta surga atau amal-amal yang membawa ke surga. Ya. Ini mana bab ini. Jadi kesimpulan bab ini apa? Apabila engkau meminta dengan wajah Allah, maka mintalah surga, dan jangan minta perkara dunia. Karena ketika kita minta dengan menyebut wajah Allah yang agung, permintaannya harus agung pula, surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altallah fas'al al-firdausal a'la." Apabila engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi sekali yang tinggi. Dan seorang ketika minta sesuatu yang tinggi kepada Allah, itu bagian dari pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dalil tentang bab ini. Dibaca Mas Imam. Jabir radhiyallahu anhu menunjukkan Rasulullah SAW bersabda, "La yus'alu biwajhillahi illal jannah." Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Ini dalil tentang hal ini. Al-Mu'allim cuma menyebutkan satu dalil dalam hal ini. La yus'al biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali minta surga. Dan dalil tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah itu disebutkan dalam Al-Quran seperti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Dan tentu semua itu adalah sesuai kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'un basir. Ya. Jadi kadang ada sifat itu khusus bagi Allah, tidak boleh bagi hamba. Tapi kadang sifat itu secara lafaz itu mustarokah. Ini sifat bagi Allah, tapi juga sifat bagi makhluk. Apakah sama? Sebagaimana zatnya tidak sama, maka sifatnya tidak sama. Bisa dipahami ya? Sebagaimana zatnya tidak sama, maka sifatnya tidak sama. Kesamaan nama lafaz tidak mesti sama pada hakikatnya. Loh ini loh, kita berapa wajah kok nggak hafal Quran? Saya tiap hari saya membaca 10 wajah. Dengan kita memakan wajah ini bahasa Arab. Apakah sama dengan wajah manusia? Padahal itu cuma halaman, ya. Namun wajah juga kan tidak sama. Itu baru makhluk dengan makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal seperti ghaibiyat wajib kita imani. Wajib kita imani apa adanya. Imani apa adanya. Baik, kita begitu pula dari hadis seperti hadis ini, begitu pula ijma para salaf dahulu menetapkan akan sifat yang agung ini. Baik, dibaca semua. Masail. Kandungan satu, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Baik, al-ula yang pertama an-nahyu an yus'al bi wazila illa ghayatul matalib. Dilarang untuk minta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan yang tinggi. Karena sifat ini agung, maka permintaannya yang agung. Fa inna minal adab alla tas'al bi wazila illa ma kana min amril akhirah al-fuz bil jannah wa najah minan nar. Maka ini termasuk bagian daripada adab. Apa itu? Engkau tidak minta dengan menyebut nama Allah kecuali perkara akhirat. Apa perkara akhirat? Mendapatkan surga, selamat dari api neraka, atau sarana yang bisa membawa kepada masuk surga dan selamat dari api neraka, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Ini bab yang bisa kita ambil pada bab yang ke-56. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-57. Bab 57. Babu ma jaa fil law. Bab yang berkaitan dengan ucapan law, seandainya. Duhai. Apa terjemahnya sama? Mengandai-andai. Ya gitu artinya. Andai kata. Kan sering itu dalam kehidupan kita ya. Manusia itu beda-beda. Kadang ada orang mengandai-andai itu karena kurang pasrah dengan hukum Allah. Kadang manusia itu mengungkapkan mengandai-andai itu karena tidak terima dengan ketentuan Allah. Kadang orang itu mengungkapkan andai tapi itu sifatnya ada karena ada suatu amal mulia yang luput darinya. Jadi beda-beda. Lafadznya satu tapi penggunaan beda, maka hukumnya juga beda. Disebutkan di sini beberapa penggunaan ya lafadz lau, mengandai-andai. Yang pertama, mengandai-andai yang pertama adalah hukumnya haram. Hukumnya haram dan bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Apa itu? Ketika kalimat lau, seandainya atau mengandai-andai itu digunakan untuk memberontak terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa?
haram, bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Contohnya, ini berkaitan dengan ucapan orang-orang munafik. Ya. Dalam peperangan Uhud, perang Uhud kan perang yang dahsyat. Banyak para sahabat yang meninggal dunia. Bahkan Rasulullah pun diisukan meninggal dunia karena kondisi yang sangat dahsyat. Ya. Nah, Rasulullah SAW di awal itu musyawarah kepada para sahabat. Musyawarah dengan para sahabat. Ya. Rasul sebenarnya tidak ingin nyerang, tapi sahabat ternyata lebih cenderung apa? Nyerang. Akhirnya Rasulullah SAW ya dengan mabda' syura belum memutuskan, sudah belum pakai baju besi, sudah siap-siap. Ternyata ada yang mengatakan kalau kita tidak jadi saja. Kata Rasulullah, seorang nabi itu kalau sudah pakai baju besi tidak akan dilepas. Kalau udah azamta tawakal, maju. Kemudian Rasulullah ngatur dalam perang Uhud itu, diatur, disusun. Termasuk musuh besar saat itu adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya. Ada namanya pasukan rumah yang ditaruh di atas gunung, tukang panah. Ya. Orang umrah biasanya kalau kunjungan ke Uhud mesti diceritakan di situ. Ya, Jabar rumah itu namanya, ada ahli panah, nggak boleh meninggalkan. Itu pesan Rasulullah SAW. Tapi ternyata kaum muslimin melihat ya pasukan musuh sudah banyak yang jatuh, kemudian banyak hal yang mungkin menggoda, mungkin sudah menang kita ini banyak ya, ada gonima, ada ini ternyata turun sebelum apa bisa jadi mungkin husnudzon sudah menang ya. Dan yang lainnya akhirnya datang pasukan Khalid bin Walid, kemudian banyak kaum muslim yang terbunuh saat itu, banyak terbunuh saat itu. Kata para ulama, para sahabat itu kalah di perang Uhud hanya sebab satu dosa. Apa itu? Tidak taat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak turun. Itu kalau sahabat itu dikalahkan karena sebab satu dosa ya. Nah lalu bagaimana dan kita dosanya banyak ini ingin menang, maka harus ada rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebab. Jadi sebab maknawi, sebab akidah, sebab taat, sebab iman itu tidak kalah penting daripada sebab fisik. Walaupun sebab fisik juga diperintahkan untuk bersiap ya. Ketika ada sebab yang dibolehkan ya. Makanya sahabat Umar kalau mengirim pasukan itu, di antara pesan beliau adalah, aku lebih khawatir pada diri kalian berkaitan maksiat kalian daripada kekhawatiranku terhadap musuh kalian. Itu apa? Karena apa? Karena kalau sisi jumlah musuh lebih banyak daripada kaum musuh. Umumnya kan gitu. Kemudian dari sisi persenjataan mereka lebih kuat. Tapi ada satu yang kuat pada umat Islam, itu akidahnya, tauhidnya, imannya, ketaatannya. Lah kalau andalannya ini juga ditinggalkan, lalu apa yang akan diandalkan, kan gitu. Makanya kata Umar, aku lebih khawatir pada maksiat kalian daripada musuh-musuh kalian ya. Karena ini andalannya di sini. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunzil bi sultana. Sungguh kami, kata Allah, akan masukkan dalam hati-hati mereka rasa gentar, rasa takut dengan sebab kesyirikan yang mereka perbuat. Nah, kalau mereka berbuat syirik, ternyata kita umat Islam juga berbuat syirik. Mereka bermaksiat, kita juga bermaksiat. Padahal si jumlah mereka lebih unggul, sisi persenjataan mereka lebih unggul. Lalu apa yang akan diandalkan? Maka akidah ini harus dikuatkan, iman, takwaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat itu kalah sebab satu maksiat. Nah, orang-orang munafikin memang kan ngebosi, ya, ngebosi mereka. Kerjaannya ngebosi.
Mereka mengatakan, sebagian disebutkan ucapan mereka, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Kalau seandainya bagi kami dalam urusan ini ada pendapat, seandainya mereka mengikuti pendapat kami, niscaya tidak akan dibunuh di tempat ini. Ya. Itu siapa orang-orang munafik. Padahal itu adalah pertama, siapa yang menetapkan dengan perang Uhud itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan. Berarti orang munafik menentang siapa? Menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka mutaat kepada kami dan mereka kembali seperti kami kembali, nggak ikut, niscaya mereka akan selamat sebagaimana kami selamat. Ini ada unsur menentang apa? Syariat yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seakan mereka mengatakan apa? Pendapat kami lebih baik daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai mengandai itu kalau menentang syariat itu hukumnya apa? Haram, bahkan bisa kepada kufur. Yang kedua, mengandai hukumnya haram. Antus ta'mala fil iqtirat al-qadar, yaitu ketika digunakan untuk menentang atau protes, tidak terima, tidak ridho terhadap takdir atau ketentuan Allah. Ya. Lau ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mereka mau taat kepada kami, ini ucapan orang munafikin juga, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Padahal suatu sudah terjadi. Maka ini maksudnya apa? Iqtirat al-qadar. Tidak terima, tidak ridha kepada apa? Ketentuan Allah ketika terjadi suatu yang berat pada perang Uhud. Ya, sudah terjadi. Makanya Islam itu mengajarkan terjadi suatu musibah mengucapkan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, mereka tidak ada orang-orang munafik. Tidak ada. Maka ketika seandainya ya, sudah terjadi seandainya ya, kamu ya, mau ikut saya dengan tidak ikut safar, niscaya tidak akan terjadi itu ya. Kalau kamu mau berangkat perjalanan umroh umpama atau apa, ikut rombongan saya, tidak rombongan ini saya kok akan selamat ya. Kalau kamu ikut Miyang, ikut aku, niscaya sampean akan along sebagian akalong ya. Itu kan termasuk apa? Tidak terima dengan qadar. Seandainya kamu bertanam seperti ikut aku dalam bertanam, ojo tanam iki wae, niscaya akan pak sudah terjadi ini. Ini termasuk apa? Kurang terima dengan sudah terjadi. Ada manfaatnya? Nggak ada. Ucapan tidak ada manfaat. Yang ada justru dosa. Kemudian yang kedua tidak ridho, bahkan sedih dan seterusnya, memperbarui penyesalan dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, muharramun antus tamalin nadam wa tahassur. Hukumnya juga haram ketika digunakan untuk suatu penyesalan. Suatu penyesalan. Lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Sekedar penyesalan. Walaupun derajat ini tidak seperti derajat yang pertama dan kedua. Kalau pertama kedua ini lebih besar dosanya, ya, lebih besar dosanya. Kalau satunya menentang syariat, yang kedua menentang takdir. Kalau ini penyesalan. Kalau seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan terjadi dan itu. Kenapa? Li'annan nadam yuksibun nafsa huznan wan kibadon wallahu yuridu an nakuna fin syirah.
Kata Syekh bin Utsaimin, karena penyesalan itu akan memunculkan kesedihan pada jiwa, ya, akan muncul kesedihan. Sedangkan Allah menginginkan hambanya dalam keadaan hati yang lapang. Sudah terjadi, nggak usah apa? Sedih. Sudah. Qaddawa masa sa'afal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, antusta'mala, hukumnya haram juga. Antusta'mala fil ihtijaj bil qadari alal ma'siyah. Yaitu ketika digunakan kalimat lau untuk berdalil dalam masalah maksiat. Seperti firman Allah, lau sya'allah ma asyrakna. Kalau seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ya. Kenapa Anda kok berbuat dosa ini itu? Takdir. Ya. Jadi berbuat dosa alasannya apa? Takdir. Ya. Orang kalau gitu perlu diapakan? Dipukul keras. Loh, kok mukul? Apa jawabannya? Takdir juga. Ya. Kaidah para ulama gini, boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah, tapi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam maksiat. Yajuzul ihtijaju bil qadari fil masaib wala yajuzul ihtijaju bil qadari fil ma'ayib. Boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah, bahkan diperintahkan, dan tidak boleh berdalil dengan takdir dalam masalah maksiat. Kenapa dibedakan? Karena kalau musibah, orang itu menghadapi sesuatu yang terjadi dan dia tidak berkeinginan melakukan. Tidak ada. Ada orang kemudian pengen jatuh, pengen ini, tidak ada. Dagang pengen rugi, nggak ada. Ya. Orang pengen sakit, nggak ada. Ya. Beda sama orang berbuat maksiat dengan keinginan apa tidak? Keinginan. Bahkan kadang pakai keluar uang, ya, pakai bayar. Berarti kan dengan keinginan. Maka yang satu itu sadar dia pada dirinya itu ada keinginan, maka sengaja. Itu kan kalau maksiat kan sengaja. Sengaja atau tidak? Sengaja. Karena kalau nggak sengaja tidak kena dosa. Nggak sengaja dosa. Kecuali kalau berkaitan hak manusia, cuman ganti rugi, cuman kan nggak dosa dia kalau nggak sengaja. Ya. Dia batu, menginginkan batu, prok, kena kaca orang. Dosa dia nggak sengaja, nggak dosa, walaupun dia harus apa? Nggak, tapi nggak ada dosa. Karena apa? Tidak ada keinginan untuk mengganggu, memudahkan orang lain. Tapi kalau berbuat maksiat, sengaja apa tidak? Sengaja dia, pengen lempar orang, sengaja dia lempar emang, ya. Ganggu orang sengaja. Gitu. Jadi kalau udah maksiat tidak boleh berdalil dengan takdir. Tapi kalau masalah musibah berdalil dengan takdir, dan itu akan melekatkan hatinya. Qadar Allah, sudah semua sudah terjadi. Manusia tinggal menjalankan, sudah pasrah. Ya. Baik, kemudian in kana khairan fa ya khairun wa in kana syarran fa syarrun antus ma'la fitamanniah. Yang keempat ini tergantung. Kalimat lau mengandai-andai, kalau digunakan kebaikan maka hasilnya baik. Kalau digunakan keburukan maka hasilnya buruk. Jadi tergantung. Apa itu? Seperti hadis tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Dia gunakan hartanya di jalan Allah dalam kebaikan, maka dia derajatnya paling tinggi. Nah, kemudian ada orang yang kedua yang mengatakan, kalau seandainya aku mendapatkan seperti orang pertama, niscaya aku akan berbuat seperti orang pertama. Dikasih ilmu dan harta, digunakan kebaikan. Boleh apa tidak ini? Boleh. Yaitu mengandai sesuatu yang digunakan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, hadis itu yang ketiga, orang itu mengatakan apa? Orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu.
Harta dikasih ilmu. Kemudian digunakan hartanya untuk jalan keburukan, kemaksiatan. Maka orang ini adalah derajatnya paling rendah, terhina. Dia adalah manazil. Lalu ada orang keempat. Kalau seandainya seperti orang yang tadi, orang ketiga, dikasih harta dan dia dikasih ilmu, niscaya aku akan berbuat seperti orang tadi, akan gunakan foya-foya harta saya. Ini ungkapan Allah digunakan kebaikan dan keburukan. Maka hasilnya apa? Keburukan. Jadi kadang-kadang lau itu tergantung penggunaan. Ya, kalau diniatkan untuk suatu ketaatan, ya, yang diinginkan, tamani namanya, berangan-angan kebaikan, maka hukumnya apa? Baik. Kalimat lau kalau digunakan berangan-angan berbuat buruk, maka hasilnya adalah dosa keburukan. Ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir adalah jaiz, yang boleh secara mutlak. Apa itu? Antustamala fil khabaril mahdi, yang sekedar digunakan untuk suatu pengkabaran, ya, mengabarkan seperti hadis la istaqbaltu min amri mastadbartu wa masuktul hadiyah. Ini berkaitan dengan haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu hajinya kalau enggak ifrat kiron, ya, kiron salah satu. Lalu Rasul nyuruh tamattu karena lebih mudah kan. Orang kita biasanya tamattu, ya. Tapi Rasulullah tidak pakai tamattu. Kenapa? Karena sudah menggiring itu hadiyu, hewan. Al hadiyu yang mana? Kalau kata Rasulullah, kalau seandainya aku bukan sudah terlanjur, niscaya aku kan apa? Haji tamattu. Ini sekedar pengkabaran, ya. Bukan tidak terima dengan syariat, bukan pula kepada takdir, bukan pula digunakan penyesalan, bukan tidak pula digunakan untuk niat apa? Keburukan. Tapi ini murni penggambaran bahwasanya ini sudah bawa hadiyu, ini memang sudah maju niatnya hati, bukan di tamattu. Kalau bukan ini ya akan apa? Tamattu. Tapi menyarankan sahabat untuk tamattu, ya. Ini. Jadi sebagian ulama mengungkapkan hal ini dengan apa? Seperti yang keempat tadi, lau itu boleh kalau untuk suatu ketaatan yang tertinggal. Mau gini, kalau seandainya aku hadir di pengajian, niscaya aku akan dapat ilmu. Boleh apa tidak? Boleh, ya, itu boleh. Itu mungkin bisa masuk dalam hal tadi, angan-angan yang baik, atau sekedar kabar, atau dengan ungkapan yang lainnya, itu masuk dalam apa? Kalimat lau yang digunakan untuk, yaitu ada ketaatan yang luput. Berarti tujuannya adalah untuk kebaikan. Baik, sekarang kita masuk pada dalil disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Dibaca bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Baik, mereka mengatakan, siapa ini? Orang-orang munafikin, ya. Kalau seandainya bagi kami dari urusan ini ada pendapat, artinya seandainya mereka yang itu pendapat kami, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Ini masuk mana tadi? Yang pertama, yaitu apa? Tidak terima dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perang Uhud. Maka ini adalah muharram, diharamkan, bahkan bisa jadi apa? Sampai pada kekufuran. Nah, yang kedua, nam alladzina qalu li ikhwanihim, sebagian ulama menyebutkan ikhwanim adalah saudara nasab. Jadi orang munafikin mengatakan kepada saudara nasabnya, tapi yang lebih tepat adalah mereka mengatakan kepada orang yang beriman. Disebutkan dengan ungkapan li ikhwanihim karena amal-amal mereka secara dhahir adalah sama. Karena munafik dhahirnya kan sama, cuman hatinya yang mereka adalah rusak.
alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, mereka enggak perang, enggak marah. Lau ata'una ma qutilu, kalau seandainya mereka itu taat kepada kami, niscaya mereka tidak akan dibunuh. Tidak akan dibunuh. Ini masuk di mana ini? Menentang apa? Takdir yang menimpa para sahabat berkaitan dengan perang Uhud, ya. Baik, sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Habis sahih. Ada lagi, Mas? Oh, lanjutannya. Langsung yang berikutnya. Dalil yang ketiga. Habis sahih. Hadis. Habis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma sa'a fa'ala fa inna law taftahu 'ala syaitan." Tayyib, dan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala manfa'uk, semangatlah menggapai manfaat bagimu. Ini kunci sukses. Semangat. Wasta'in billah, yang kedua adalah minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, jangan mengandalkan pikiran pribadi belaka, keahlian, kemahiran, jangan. Segala sesuatu adalah harus dengan minta tolong kepada Allah, karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz, atau boleh bisa dibaca wala ta'jiz. Bisa dibaca juga wala ta'jazanna atau wala ta'jizanna, boleh. Wala ta'jaz, jangan lemah. Maka di sini Rasul menyebutkan apa? Menyebutkan dua konsep agung dan agar menghindari satu sebab. Yang pertama semangat, yang kedua apa? Minta tolong kepada Allah. Dan jangan lupa hindari rasa lemah, rasa malas, ya. Wala ta'jaz. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila menimpamu suatu yang tidak diinginkan, maka jangan kau katakan, seandainya aku berbuat ini dan itu, niscaya akan terjadi ini dan itu. Ini maksudnya di mana ini? Penyesalan. Ya, penyesalan. Ini penyesalan, ya. Tapi tidak sampai tingkatan yang pertama atau kedua. Tapi tetap dilarang. Karena ungkapan tadi akan memunculkan kesedihan yang baru. Dan tidak ada gunanya. Walakin kul, tapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Katakanlah Allah telah mentakdirkan. Boleh qaddarallah atau qadarullah, boleh. Qaddarullah atau qadarullah. Takdir Allah, atau Allah telah takdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, Allah akan lakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan seandainya itu akan membuka pintu setan. Nanti macam-macam, ya. Mengandai ini dan seterusnya. Baik, insyaallah kita bahas hadis ini yang agung ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.